Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, Gus, Bunyai, calon Bunyai, Kang Mas Bakyu, pendengar setia rahimakumullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Alhamdulillah. Monggo kita sareng-sareng sami ngaos, sami tabarukan maos kitab Syahrul Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, yang ditulis oleh Al-Hafidh kemarin kita sudah membaca pembukaan, sudah mulai membaca pembukaan, dan sekarang sampai hadis yang kelima. Sekarang kita masuk mulai hadis ke-6. Karena ini sifatnya tabarukan, maka saya baca matanya hanya sedikit saja. Saya akan menjelaskan isi dari matan isi dari matan hadis atau muatan hadis yang ada. Alhamdulillah, kita dengan membaca kitab ini, kita akan mengenal banyak sekali ulama-ulama, membaca nama-nama para ulama, para alim, para ulama. Kita akan berkenalan secara langsung maupun secara tidak langsung. Imam Ibnu Hanifah mengatakan, zikrus sholihin tunzilir rahmat. Menyebut nama orang saleh itu menyebabkan turunnya rahmat. Ulama yang lain mengatakan, zikrus sholihin tusabbab fathu babis sama au kamakol. Hanya menyebutnya, baru menyebut nama menjadikan sebab pintu langit ini terbuka. Terbuka apa? Rahmat Allah terbuka. Rahmat Allah itu sangat luas. Maka karena luasnya rahmat Allah ini, jangan kita batasi diri kita untuk mendapatkan rahmatnya. Jangan sampai kita berputus asa mengharapkan rahmat Allah. Jangan. Wala tai'asu, dalam surat Yusuf itu, wala tai'asu mir rauhillah, dari kitab. Nah, ini teman-teman, bagi yang minat kitabnya, karena di Indonesia mungkin tidak ada yang versi cetak, adanya versi PDF, nanti bisa menghubungi pihak menghubungi Gus Sofi, minta PDF kitabnya, nanti di print sendiri biar nanti bisa dicoret-coret mana-mana. Jadi teman-teman yang menginginkan kitabnya nanti bisa minta WhatsApp kepada Gus Sofi, nomornya ada di Facebook ini, untuk dikirimkan PDF. Jadi teman-teman nanti bisa mengkaji sendiri, bisa mengulangi sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad yang mutasil hingga Imam Ibnu Abi Dunya. Kemarin sudah saya bacakan sanadnya. Kita sekarang tinggal melanjutkan pembacaan ini. Sebelum kita membaca, mari kita baca Fatihah satu kali untuk para masyayikh kita, guru-guru kita, untuk ahli waris kita, ahli kubur kita yang sudah mendahului kita, untuk kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan kampung kita, kebaikan kabupaten kita, kebaikan umat Islam, kebaikan bangsa kita Indonesia, khususnya secara umum kebaikan seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segera mengembalikan stabilitas negara, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan stabilitas yang lain.
terutama ini stabilitas hati para jomblo, mudah-mudahan segera distabilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wabihi ilaihi qol. Biasanya ulama wabihi ilaihi qol. Dalam pembacaan hadis, karena kita sanadnya itu mutasil, maka biasanya itu para ulama metode pembacaannya itu ada tambahan wabihi ilaihi qol. Artinya wabihi, dan dengan sanad yang telah dibacakan, ilaihi yang sanad itu sampai kepada al-muallif, penulis, qala, berkata siapa penulis itu. Wabihi ilaihi qol, ini tidak ada di dalam kitab, tidak ada. Cuman ini metode seorang santri atau seorang thalibul ilmi atau seorang kiai yang ingin membaca sebuah hadis, dia seyogyanya menyebut, menambahi kata-kata wabihi ilaihi qala dengan sanad yang mutasil hingga muallif. Qala, berkata siapa? Al-muallif. Wabihi ilaihi qol haddatsani, ini hadis yang ke-6 ya. Yang teman-teman yang punya kitab PDF ataupun yang sudah dicetak bisa melanjutkannya di halaman 30, hadis yang ke-6. Wabihi ilaihi qol haddatsani Muhammad bin Al-Husain bin Sawar qala haddatsana Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad ini beliau salah satu ulama besar di Mesir. Beliau wafat tahun 175 Hijriah. Makamnya bisa diziarahi di Mesir. Ini diantara salah satu sosok tokoh ulama yang selalu digandrungi oleh Imam Syafi'i. Ini namanya Imam Lais bin Sa'ad. Qala haddatsana Lais bin Sa'ad an Uqail. Imam Lais bin Sa'ad meriwayatkan dari Uqail an Ibnu Syihab. Uqail dia meriwayatkan dari siapa? Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Utsman bin Abil Mughirah bin Al-Akhnas. Nah, ini keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Tidak ada umat-umat yang lain yang sanad keilmuannya itu bersambung. Nah, contoh, apalagi ini bisa dicontoh, kita hidup di zaman sekarang ini, hidup yang zaman penuh dengan fitnah. Berita itu tersebar leluasa tanpa ada saring ataupun tendensi siapa yang mengatakan itu. Contoh ini dari tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in dan ke setelah-setelahnya itu beliau hafal semua per teks. Ini berapa perawi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bersambung 6 orang, 6 generasi. Coba ini kalau enggak, bukan umat Islam ini tidak punya. Coba tanya orang umat Kristen, punya enggak mereka sanad Injil, sanad atau sanad kitab-kitab yang lain yang sambung ke nabi mereka? Tidak ada. Ini di antara keistimewaan kita sebagai umat Muhammad. Qala tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban hatta innar rajul la yankih wa yulad lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta. Hadis, mulai hadis yang ke berapa kemarin, yang pertama sampai hadis yang ke 8 nanti, itu biasanya hadis-hadis yang biasanya disebutkan ketika kita di bulan, ketika kita bertemu dengan nisfu Sya'ban. Ini
baru masuk keistimewaan dari mulai keistimewaan Sya'ban, Rajab kemarin, kemudian keistimewaan Sya'ban, barulah masuk ke keistimewaan Ramadan nanti. Kenapa? Karena di antara keistimewaan bulan Ramadan itu, bulan-bulan sebelumnya itu kita sudah mulai nyadong, sudah mulai menyiapkan diri. Sudah mulai menyiapkan diri. Ibaratnya tamu itu kita sudah mulai menyambut, mulai di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Maka di hadis yang pertama kemarin itu kan meriwayatkan hadis tentang masalah kita berdoa apa ketika sampai kita di bulan Ramadan. Rasulullah ketika sampai di bulan Ramadan ketika datang bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, lalu kenapa di bulan nisfu Sya'ban itu para ulama mereka membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama dengan tujuan ini minta panjang umur, yang kedua minta tambah rizki, yang ketiga minta kekuatan iman, dan juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya adalah mengamalkan hadis-hadis ini, yaitu tentang yang dikatakan bahwasanya di bulan Sya'ban itu turfa'ul amal itu diangkat. Kemudian di bulan Sya'ban juga kalau di bahasa di Jawa itu dinamakan bulan ruah. Kata ruah di Jawa ini itu mungkin diambil dari bahasa Arab namanya ruh, arwah. Nah, di bulan Sya'ban itu kebanyakan orang di ulama-ulama kita, para wali songo itu mengajarkan kita untuk apa? Kirim arwah, kirim doa. Kalau di kawasan Jawa agak tengah ke selatan ada namanya itu nyadran. Kalau yang daerah Pantura biasanya itu seperti di Demak itu menamakan unggah-unggahan, yaitu kirim doa kepada arwah yang sudah mendahului, kakek, nenek, ataupun paman, ataupun anak, ataupun siapa saja saudara-saudara yang sudah meninggal. Ini diantaranya mengambil dari hadis-hadis yang ini. Teman-teman yang mendengar di sini, yang tahu tentang ilmu hadis, kemudian membaca itu hadisnya kok doif, hadisnya ini benar. Kemarin sudah saya jelaskan. Nanti jangan kaget kalau di kitab ini ulama-ulama ada yang sudah mentahrijh hadisnya ini hadis doif dan sebagainya. Ulama sepakat, kemarin sudah saya jelaskan, boleh mengamalkan hadis doif dalam hal fadhailul a'mal, dalam masalah keutamaan amal. Hadis yang ketujuh, haddatsana Ali bin Ja'ad qol ana haddatsana Abu Mughirah an Muhammad bin Sauqah an Ikrimah fi qouli ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Qala lailatun nisfi min Sya'ban yudabbiru amrus sana. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditentukanlah perbedaan, segala sesuatunya itu dengan bijaksana. Qala lailatul nisfi min Sya'ban yudabbiru amras sana. Bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu mengungkap segala sesuatu dalam setahun. Ada yang mengatakan maka dalam bulan nisfu Sya'ban itu ada yang mengatakan di saat itulah ditulis kebaikan, ditulis kejelekan. Maka di dalam doanya itu doa Sayyidina Umar, itu bukan doa Rasulullah ya. Yang dibaca doa dalam biasanya doa yang masyhur dibaca itu bukan doa dari Rasulullah, tapi doa dari Sayyidina Umar, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, dan seterusnya itu dan seterusnya. Di sana, ya Allah, jika engkau tulis dalam kitab amalku ini amal jelek, maka hapuslah, gantilah dengan yang baik. Ini diantaranya ulama-ulama. Tapi apakah sesuatu yang ada di dalam Alkitab itu sudah tidak bisa diotak-atik? Yang bisa bagaimana? Yang dimaksud di situ apakah yang tertulis atau bagaimana? Enggak. Kita minta kepada Allah
yang sudah terlanjur ditulis yang jelek itu tadi, kita diberikan kekuatan untuk mengubahnya. Dengan cara apa? Kita berbuat hal yang lebih baik. Gitu. Ulama menafsirinya seperti itu. Nah, lalu di sini mungkin ada kejanggalan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini sebenarnya dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat ini yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran. Ini sepatutnya adalah malam Lailatul Qadar, bukan di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi ini adalah sebuah ilmu, ya kan? Ini sebuah ilmu. Itu tidak pandang bulu apakah itu hadisnya dhaif ataupun lemah ataupun bagaimana. Ini tetap disampaikan. Ini tanggung jawab ilmiah. Ini tanggung jawab ilmiah. Karena orang yang menilai dhaif belum tentu oleh ulama yang lain itu juga dikatakan dhaif. Itu. Kenapa bisa begitu? Karena perbedaan keilmuan dari masing-masing ulama tadi. Nah, contoh mohon maaf banyak hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari itu oleh Imam Bukhari disahihkan, tapi mohon maaf oleh Imam Albani itu didhaifkan ataupun dihasankan, diturunkan derajatnya. Hadis-hadis yang lain yang mungkin Imam Bukhari tidak mencapai derajat sahih, tapi oleh Imam Albani itu disahihkan. Sahih Albani. Nah, ini jangan diikuti. Tidak bisa diambil patokan. Karena mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Imam Albani itu beliau ulama mutakhirin. Beliau baru abad ke-14. Mungkin baru meninggal 30 atau 40 tahunan yang lalu. Itu pertama. Yang kedua, beliau tidak punya guru yang memberikan sanad kepada beliau. Maksudnya, beliau tidak mempunyai guru yang beliau itu bermulazamah ibaratnya sekarang itu ya mondok sampai bertahun-tahun, enggak. Beliau itu keilmuannya itu dari hasil dari mana? Rajin membaca di perpustakaan di Damaskus. Di sana ada masjid itu, ada perpustakaan kuno, banyak sekali kitab. Nah, beliau membaca, menelaah baca. Beliau konon punya sanad hadis itu pun hadis ijazah atas pemberian dari seorang syekh, bukan atas dia membaca ini seperti kita ini membaca dari satu hadis ke hadis yang lain, hadis ke hadis yang lain, tidak. Tapi membaca, tapi pemberian ijazatan. Sanad, dia mendapatkan sanad tapi ijazatan, bukan hasil dari membaca dari satu sampul ke sampul yang lain, tidak. Nah, oleh karenanya itu kita ikut siapa yang bisa kita ikuti? Wali Songo, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Gitu. Qala lailatul nisfi min Sya'ban yudabbiru amru sanah wa tunsahul amwat minal ahya wa yuktabul hajj fala yanqusu minhum wa la yazid fihim ahad. Ini yang dikatakan di malam nisfu Sya'ban itulah segala sesuatu satu tahun itu diungkap. Orang yang meninggal dihapus, wa yuktabul hajj, ditentukanlah siapa yang akan haji tahun ini, siapa yang tidak. Fala yanqusu minhum wa la yazid fihim ahad. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Itu penentuannya di kapan? Di malam nisfu Sya'ban. Maka banyak sekali ulama-ulama yang berdasarkan hadis ini mereka mengamalkan atau beristighosah dengan penuh dan mengajak dengan seksama kepada para murid-murid untuk beristighosah, berdoa menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Hadis yang ke-8, halaman 32. Wa bihi ilaihi qol haddatsana Abdullah bin Khairan. Qol haddatsana Al-Mas'udi an Muhajir Abil Hasan an Atha bin Yasar. Qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Atha bin Yasar mengatakan bahwasanya Rasulullah itu beliau tidak atau biasa ini tidak pernah melihat Rasulullah puasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban.
puasa Rasulullah di bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Mungkin di bulan lain puasa Senin, Kamis, dan puasa Ayyamul Bid, ya kan? Ataupun puasa-puasa sunnah yang lain. Tapi di bulan Sya'ban ini hampir 1 bulan. Maka dari sini bisa kita ketahui, nanti jangan heran kalau banyak sekali kiai-kiai kita yang mereka itu mengamalkan 1 bulan penuh di bulan Sya'ban beliau puasa. Bahkan ada yang mulai bulan Rajab. Rajab puasa penuh 1 bulan, Sya'ban puasa penuh 1 bulan. Tujuannya untuk apa? Yaitu menyongsong bulan Ramadan. Benar, bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan mensucikan diri. Tapi bagi para ulama kita, terutama ulama-ulama kita yang terdahulu, itu berfaham, mereka memahaminya itu alangkah malunya kalau kita masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan kotor. Maka di bulan sebelumnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu sudah mulai membersihkan diri. Wa dzalika li'annahu tunsahu fihi ajal man yamut ilal amil mukbil. Karena di sana itu apa? Dinasah ajalnya orang-orang yang meninggal sampai tahun setelahnya. Hadis yang ke-9, bahkan di hadis yang lain itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demen, senang sekali puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu turfa'u fil a'mal. Wa uhibbu, ini apa? Au kama qol, wa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang banget ketika amalku diangkat ini aku dalam keadaan puasa. Nah, ulama ada yang menjelaskan bahwasanya LPG ini, laporan pertanggungjawaban amaliyah kita, itu ada yang bersifatnya itu harian, ada yang bersifatnya mingguan, ada yang sifatnya itu bulanan, ada yang sifatnya itu tahunan. LPG harian itu ketika sore hari menjelang maghrib, itu LPG amal kita harian. Maka sangat ada banyak ulama yang menganjurkan sebelum maghrib kita dianjurkan untuk banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Maka di antara doa baca Al-Quran itu kan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa hudurma. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Atraf ini 2 ujung nahar, pagi dan sore. Terutama ini di sore hari. Kenapa? Karena untuk LPG harian amal itu diangkat di sore hari. Kalau LPG mingguan atau 1 pekan sekali itu di hari Kamis malam Jumat. Sedangkan LPG bulanan, ini terletak di bulan, ini LPG tahunan itu terletak di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya turfa'u fihal a'mal, oleh karenanya di sana banyak sekali ulama-ulama kita yang mengajarkan seperti apa tadi saya sebutkan, nyadran, ataupun di sini unggah-unggahan, ataupun ya berbuat amal kebaikan yang tujuannya itu pahalanya dikirimkan untuk leluhur kita. Hadis yang ke-9 ini halaman 33. Ini bagi yang baru bergabung ya, bisa dibuka PDF-nya halaman 33, hadis yang ke-9. Wabihi ilaihi qol. Wabihi ilaihi qol, dengan sanad yang mutasil sampai Imam Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan Ahbarona Ibnu Idris an Abil Hasan Al-Husaini an Muhammad Al-Arzumi an Muhammad bin Ali Rif'ah qol. Dia mengatakan, ini bukan hadis, yang mengatakan siapa? Muhammad bin Ali Raf'ah. Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatan nisfi
man shalla lailatan nisfi min Ramadan wa lailatan nisfi min Sya'ban mi'ah rak'ah yuqra'u fiha bi qul huwallahu ahad alfa marrah lam yamut hatta yubasyiru bil jannah. Barang siapa yang sholat malam 15 Ramadan atau malam nisfu Ramadan dan juga malam nisfu Sya'ban, berapa rakaat? 100 rakaat. Nah, dalam sholat 100 rakaat ini membaca Al-Ikhlas 100.000 kali. Apa faedahnya? Lam yamut hatta yubasyiru bil jannah. Dia tidak akan mati sehingga dia mendapatkan janji kepastian langsung masuk surga. Ini siapa yang mengatakan? Muhammad bin Ali Rif'ah. Muhammad bin Ali Rif'ah. Barang siapa yang sholat di malam nisfu Sya'ban dan sholat di malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Ramadan dan juga malam nisfu Sya'ban, berapa rakaat? 100 rakaat. Apa yang dibaca setelah Fatihah? Qul huwallahu ahad 100.000 kali. 100.000 kali dibagi berapa tadi? 100. Berarti per rakaat berapa itu? Hitung sendiri. Apa fadilahnya? Lam yamut hatta yubasyiru bil jannah. Dia tidak akan meninggal sampai dia mendapatkan kepastian langsung masuk surga. Masya Allah. Ini pertama bisa diambil kesimpulan apa faedah tentang malam nisfu Sya'ban, sholatnya berapa kali. Jadi nanti jangan kaget ada ulama yang mengatakan siapa yang. Nah, ini dasarnya dari sini. Mau mengamalkan silahkan. Nah, mau mengamalkan silahkan. 100 rakaat silahkan. Kita mengamalkan umumnya tentang anjuran fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah kita baca-baca, ya kan, para sahabat itu mereka melakukan ibadah itu bahkan di luar batas dan di luar perintah dari Rasulullah. Contohnya, contoh kecil, Sayyidina Bilal, muadzin Rasulullah itu, Rasulullah heran, wahai Bilal, apa amal kamu sehingga aku mendengar suara sandal kamu di surga? Beliau masih hidup di dunia, Rasulullah sudah mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Ya Rasulullah, aku gak punya amal sama sekali ya Rasulullah. Karena dia gak tahu. Enggak, kamu pasti punya. Apa yang kamu amalkan selama ini? Ya Rasulullah, aku gak punya amal. Terus ditanyain gitu. Akhirnya dia jawab, aku hanya mengamalkan ketika aku wudu. Setelah wudu aku melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Apakah Rasulullah mengamalkan atau memerintah untuk sholat sunat 2 rakaat setelah wudu? Ada yang menemukan perintahnya? Tidak ada. Tapi ini adalah perbuatan sahabat Bilal sendiri. Karena apa? Dia melihat ini kok apik, kelihatannya ini kok bagus. Dia sholat sunat mutlak. Nah, berdasarkan dari hadis ini, maka dikatakan ulama-ulama fuqaha itu mengatakan dan memasukkan bahwasanya sholat sunnah setelah wudhu ini hukumnya sunnah. Ini ya gini. Hukumnya sunnah. Buktinya apa? Takriru Rasulullah. Tadi Rasulullah pun mengizinkan. Buktinya apa kalau itu baik? Itu buktinya sandalnya saja itu sudah Rasulullah mendengar suara sandalnya itu di surga. Maka alangkah naifnya kita kalau kita nggak ikut berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita bisa baca Al-Quran, alhamdulillah, baca dalam bulan Ramadan ini siang malam sampai khatam berapa kali pun silahkan. Imam Syafi'i konon dalam 1 hari itu khatam 7 kali. Konon ada yang bilang khatam
sekian kali. Ada ulama yang menghatamkan satu hari itu 1 kali khataman. Ada yang ulama menghatamkan 1 hari 2 khataman. Kita bisa baca. Yang bisa baca aja belum tentu mau membaca. Malas. Nah, ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Aku bisane cuman maca surat Yasin. Ya udah dibaca. Dawamkan. Setelah maghrib boleh, setelah isya boleh. Waktu yang paling senggang mana? Silahkan dibaca Al-Quran. Karena mulai dari kecil sampai sekarang yang paling aku sering dengarkan itu ya surat Yasin. Oke, itu yang paling mudah bagiku. Ya udah dibaca. Surat Yasin kebanyakan. Nah, terus kamu hafalnya apa? Surat Ikhlas. Baca surat Ikhlas sebanyak-banyaknya. Mau baca 100 kali silahkan, 1000 kali silahkan. Itu jadi amal baik panjenengan sendiri-sendiri. Amalkan aja satu ini, fastabiqul khairat. Nah, cukup untuk improvisasi amal kita. Selama improvisasi kita itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, kita improvisasi yang bertentangan. Sholat ba'diyah asar. Sholat ba'diyah asar atau sholat setelah asar dan setelah subuh itu hukumnya haram. Haram. Jangan sampai karena kita semangat beribadah kemudian kita beribadah sholat sunnah ba'diyah asar, ba'diyah subuh. Jangan. Ini improvisasi yang salah. Tapi selama itu baik dan benar, silahkan kita berimprovisasi. Contoh, dalam hal kita mencari ilmu, tolabul ilmi, ya kan? Zaman Rasulullah bagaimana sih metode orang belajar itu? Apakah seperti zaman sekarang ini? Orang belajar itu bisa face to face dengan Facebook seperti ini, online, daring, pakai Zoom, pakai Google, ataupun via Messenger, ataupun via Facebook, dan lain sebagainya? Belum ada. Ini maka ngaji secara online ini termasuk bid'ah. Bid'ah yang kita buat zaman sekarang ini. Tapi kita mengamalkan satu tadi. Kewajiban kita mencari ilmu dan kewajiban orang yang berilmu, yang punya ilmu untuk menyebarkan ilmu. Teknisnya banyak sekali, luas. Kita mengambil umumnya perintah. Teknisnya banyak sekali. Nah, ini termasuk improvisasi yang kalau mau cari teksnya mana, hadisnya boleh tidak kita mengajar atau mengaji via daring. Nah, tidak akan ketemu. Bahkan nanti bisa dibilang bid'ah ataupun haram. Tidak. Ini improvisasi bahwasanya kita itu wajib mencari ilmu. Orang yang punya ilmu wajib menyebarkan ilmu. Janji orang yang tidak mau menyebarkan ilmu adalah khalidina finnar, neraka jahanam selamanya. Itu orang yang punya ilmu tapi tidak mau menyebarkan. Wajiban kita selain itu juga berkewajiban mencari ilmu. Ini masuk ke hadis yang ke-10, halaman 34. Ini sudah mulai masuk zikru syahri Ramadan wa fadlihi, penjelasan tentang bulan Ramadan dan keistimewaannya. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu sudah tampak, bisa diketahui lewat bulan-bulan sebelumnya, lewat sambutan bulan-bulan sebelumnya. Hadis yang ke-10, wa bihi ilahi qol haddatsani Muhammad bin Sulaiman Lawain al-Asdi qala haddatsana Abu Ismail al-Qanat an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dia dosa-dosanya dia yang sudah berlalu. Wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghafarallahu
ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah juga mengampuni dosanya yang sudah berlalu. Nah, untuk Lailatul Qadar ini banyak ulama yang mempunyai pengalaman spiritual sendiri-sendiri yang ditulis di dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Ghazali di dalam Al-Ihya, beliau menyebutkan ada formulasi, jika Ramadan jatuh di hari Jumat, maka Lailatul Qadar biasanya itu turun nanti di tanggal sekian. Jika hari pertama bulan Ramadan itu jatuh di hari Senin, maka biasanya jatuh. Itu ada di dalam kitab Ihya. Dan itu pengalaman spiritual pribadi yang di-sharing. Apakah akan sama hasilnya? Belum tentu. Dalam kitabnya Syekh, dalam kitabnya Mbah siapa itu? Astagfirullahaladzim. Kiai Ihsan Watu Congol, tentang biografi Imam Syadzuli, Syekhul Hasan Asy-Syadzuli. Di sana beliau mengatakan bahwasanya bagi Imam Syadzuli, ini pengalaman spiritual beliau ya, bahwasanya jika satu Ramadan jatuh di hari Jumat seperti hari kemarin ini, Ramadan tahun ini, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 15. Ini perkataan siapa? Perkataan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzuli. Nanti kalau kita pelajari lagi, nanti kita akan menemukan banyak versi. Versi Syaikhul Qadir begini, versi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili seperti ini, versi Imam Ghazali begini. Lalu nanti pasti akan ada pertanyaan, mana yang benar? Pertanyaan ini salah. Ini pengalaman spiritual beliau. Akan sama? Tidak akan sama dengan apa yang kita rasakan. Lalu bagaimana? Siapa yang paling tahu tentang turunnya Lailatul Qadar? Hanya Allah saja. Cuman biasanya yang paling banyak itu Lailatul Qadar turun pada malam 27. Malam 27 Ramadan. Ini nanti akan disebutkan keistimewaan ini. Di antara keistimewaannya itu, barang siapa yang menyambut atau mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar iman ihtisaban, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Nah, dari sini maka kita seyogyanya mulai dari awal sudah menanti malam Lailatul Qadar. Barangkali malam 1 Ramadan kemarin itu juga jatuh malam Lailatul Qadar. Ini sebentar, mohon izin sebentar. Ngaji lah kalau derek ngaji ya. Derek ngaji. Mimi. Enak iki. Es teh. Bismillah. Seger es teh. Alhamdulillah. Kita menyongsong lanjut ya, mohon maaf ini. Menyongsong bagaimana kita kan udah tahu
Kalau kita mengikuti formula yang ulama kasihkan itu, belum tentu kita akan mendapatkannya. Lalu bagaimana tips dan triknya? Kita mulai dari malam 1, kita sudah mulai menyongsong malam Lailatul Qadar. Dalam hadis dikatakan, kalau kalian malam Lailatul Qadar, maka baca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah. Enak. Bismillah. Tuh wes bar, mama wes bar. Ki, nyuwun. Nah. Tuh, bisa apa lagi? Nah, kita menyongsong malam Lailatul Qadar mulai dari malam pertama bulan suci Ramadan. Selalu berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kayak bisbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menyongsongnya itu dari mulai malam pertama. Ketika Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, bahwasanya Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Oleh karenanya fa'fu anna, ampunilah hamba. Itu doa yang dibaca ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karena kita tidak tahu kapan itu malam Lailatul Qadar, maka biasanya doa itu dibaca seusai sholat witir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis yang ke-10. Insya Allah besok di jam yang sama kita akan lanjutkan hadis yang ke-11. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua, dan mohon maaf mungkin apabila ada kesalahan, kekhilafan pada diri saya, mohon diingatkan. Bisa lewat nanti di komen, silahkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wazidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar dan dapat bermuajahah kepadamu di malam Lailatul Qadar, dan dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan apa yang telah Engkau janjikan. Kita ingin sekali berjumpa dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.